Ketika kita melakukan perjalanan jauh, seringkali akan bermanfaat jika kita memiliki instruksi yang mendetail dan dapat diandalkan dari seseorang yang mengetahui jalannya. Ya, mengetahui arah yang harus ditempuh secara umum dapat sangat membantu. Dan selalu baik bagi kita untuk memiliki tinjauan yang luas. Namun, kita sering menghadapi situasi yang rumit di tengah perjalanan, di mana dan kapan tepatnya kita harus berbelok. Jadi akan bermanfaat jika kita juga memiliki instruksi yang mendetail. Hal ini juga berlaku bagi para pengikut Kristus. Kita sedang menempuh salah satu perjalanan yang paling luar biasa yang dapat kita bayangkan, yaitu perjalanan yang akan berakhir pada saat kedatangan kerajaan Allah di bumi seperti di sorga. Dan Allah telah memberikan kepada kita pedoman-pedoman yang seperti ini dalam kanon Perjanjian Lama. Ini adalah pelajaran keempat dalam survei Perjanjian Lama kita yang disebut Kerajaan, Perjanjian-Perjanjian, dan Kanon Perjanjian Lama. Pada pelajaran-pelajaran sebelumnya kita telah melihat bahwa Perjanjian Lama adalah sebuah kitab tentang kerajaan Allah, dan bahwa Allah menjalankan administrasi kerajaannya melalui perjanjian-perjanjian. Namun pelajaran ini telah kami beri judul Kanon Perjanjian Lama. Perjanjian Lama adalah kanon kita, suatu kata lama yang berarti standar atau patokan kita. Dan kanon ini menyediakan instruksi-instruksi yang berotoritas dan terperinci untuk umat Allah, sementara mereka hidup dalam perjanjian dengan Allah dan mencari kerajaannya. Dalam pelajaran ini, kita akan menyelidiki bagaimana kanon Perjanjian Lama menyediakan panduan yang agak spesifik, dan bagaimana kita dapat menemukannya. Seperti yang akan kita lihat, ada 3 cara utama umat Allah menerima ajaran Perjanjian Lama, dan kita akan menggambarkan cara-cara ini dengan menggunakan 3 metafora. Pertama, kita akan melihat bagaimana Perjanjian Lama berfungsi sebagai cermin bagi kita, secara berotoritas menunjukkan pertanyaan-pertanyaan dan tema-tema yang terutama muncul karena perhatian kita. Kedua, kita akan membicarakan tentang Perjanjian Lama sebagai jendela kita kepada sejarah, untuk melihat bagaimana Perjanjian Lama menyediakan catatan yang berotoritas tentang peristiwa-peristiwa yang signifikan di masa lampau, yang menuntun umat Allah sementara mereka melayani Dia. Dan ketiga, kita akan melihat kanon Perjanjian Lama sebagai suatu lukisan, sebagai rangkaian potret sastra yang dirancang oleh para penulis manusia untuk mempengaruhi umat Allah dengan cara-cara tertentu di masa lampau dan untuk diterapkan di segala zaman. Perbedaan-perbedaan dalam pendekatan-pendekatan ini terutama terletak pada penekanannya. Namun sesuai dengan tujuan pelajaran kita akan melihat masing-masing secara terpisah. Marilah kita mulai dengan melihat bagaimana kanon Perjanjian Lama menjadi seperti cermin yang memantulkan pertanyaan-pertanyaan dan perhatian-perhatian yang kita miliki ketika kita membacanya. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa ketika Anda membaca sebuah buku dengan beberapa teman, ada hal-hal yang membuat Anda tertarik, sementara ada hal-hal lain yang membuat teman-teman Anda tertarik? Melainkan, karena orang berfokus pada aspek-aspek yang berbeda ketika mereka membaca. Karena masing-masing memperhatikan sesuatu yang secara khusus penting bagi mereka. Ketika kita membaca buku, kita sering menganggapnya seperti cermin. Kita melihat diri kita ketika buku itu merefleksikan minat dan perhatian kita. Kaum pria menemukan hal-hal yang menjadi minat mereka. Kaum wanita sering menganggap hal-hal lain lebih menarik. Tua dan muda, orang ini dan orang itu, sampai taraf tertentu, kita semua merespons apa yang kita baca dengan berfokus pada hal yang paling penting bagi kita. Demikian juga, orang Kristen yang setia sering memperlakukan Perjanjian Lama seolah-olah sebagai cermin yang merefleksikan minat-minat mereka. Kita mencari apa yang ingin dikatakan oleh Perjanjian Lama tentang hal-hal yang menjadi perhatian kita dan pertanyaan-pertanyaan kita. Bahkan sekalipun tema-tema dan topik-topik tersebut merupakan aspek-aspek yang sekunder atau minor dalam nas-nas Alkitab yang sedang kita baca. Kita akan menyebut pendekatan ini terhadap kanon Perjanjian Lama sebagai analisis tematik. Karena pendekatan ini menekankan tema-tema atau topik-topik yang penting bagi kita. Untuk menelusuri analisis tematik dalam Perjanjian Lama,
kita akan membahas dua hal. Pertama, dasar dari analisis tematik. Dan kedua, fokus dari analisis tematik. Pertama-tama, mari kita melihat dasar untuk mempelajari Perjanjian Lama dengan analisis tematik. Apakah yang menjadi pembenaran untuk pendekatan ini? Ada setidaknya dua cara untuk melihat bahwa analisis tematik adalah alat yang tepat untuk menemukan instruksi yang berotoritas dari kanon Perjanjian Lama. Pertama, karakter dari kitab suci mendorong kita untuk membacanya dengan cara demikian. Dan kedua, kita memiliki contoh-contoh tentang para penulis Alkitab dan tokoh-tokoh Alkitab yang menggunakan analisis tematik. Pertimbangkan terlebih dahulu bagaimana karakter kitab suci mengesahkan analisis tematik. Analisis tematik adalah cara yang tepat untuk membaca Perjanjian Lama. Karena seperti kebanyakan teks yang ditulis dengan baik dan cukup panjang, nas-nas Perjanjian Lama menyentuh banyak topik yang berbeda. Bagian-bagian tersebut mempunyai implikasi untuk lebih dari satu hal setiap kali. Sayangnya, banyak orang Kristen yang bermaksud baik sering memahami makna dari bagian-bagian Perjanjian Lama dengan pemikiran yang terlalu sederhana. Mereka bersikap seakan-akan nas-nas Alkitab itu menampilkan sinar laser informasi yang sangat tipis. Satu nas memiliki arti tertentu, dan nas lainnya memiliki arti yang berbeda. Orang-orang percaya ini sering berfokus secara eksklusif pada tema utama atau tema yang menonjol dari suatu nas, dan mengabaikan tema-tema minor yang juga disinggung oleh nas itu. Akan tetapi, interpretasi yang teliti akan mendorong kita untuk melihat bahwa makna dari nas-nas Perjanjian Lama sebenarnya jauh lebih kompleks. Bukannya menjadi seperti sinar laser, maknanya lebih tepat diumpamakan seperti pancaran sinar yang perlahan-lahan menyebar. Yang pertama, ada beberapa tema yang cukup penting. Nas itu memancarkan sinar yang terang terhadap hal-hal itu. Kita dapat menyebutnya tema-tema utama dari nas itu. Yang kedua, topik-topik lain disinggung secara tidak terlalu mencolok, seakan-akan diterangi dengan sinar yang lebih lemah. Kita dapat menyebutnya tema-tema minor dari nas itu. Dan yang ketiga, kita perlu menambahkan bahwa beberapa topik atau tema begitu jauh dari fokus nas itu, sehingga kita bisa mengatakan bahwa secara praktis nas-nas ini hampir tidak menyinarinya sama sekali. Kita dapat menyebut hal-hal ini sebagai tema-tema yang tidak relevan. Analisis tematik mengenali keragaman tema ini dan sering menarik perhatian kepada sinar dari topik-topik sekunder atau minor yang dibahas oleh nas-nas Perjanjian Lama. Ketika topik-topik itu menarik bagi kita, topik-topik minor ini menjadi objek utama untuk studi analisis tematik. Untuk memahaminya, marilah kita melihat ayat pertama Alkitab, Kejadian pasal 1 ayat 1. Di situ kita membaca, "Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi." Jika kita bertanya kepada diri kita, apa yang diajarkan oleh ayat ini? Secara sepintas kita mungkin berpikir bahwa jawabannya sangat mudah. Kejadian pasal 1 ayat 1 memberitahu kita bahwa Allah menciptakan dunia. Kebanyakan dari kita mungkin setuju kalau ini adalah cara yang masuk akal untuk merangkumkan ide pokok ayat itu. Namun kalaupun ringkasan ini benar, jika kita membatasi diri kita pada topik sentral ini, kita mengabaikan banyak tema lain yang disinggung oleh ayat ini. Berapa banyak tema atau motif yang muncul dalam ayat ini? Sebenarnya, daftarnya panjang sekali. Di samping menyatakan fakta bahwa Allah menciptakan dunia, ayat ini menyentuh tema-tema teologis, seperti misalnya, Allah itu ada, dan Allah itu ada sebelum penciptaan. Ayat ini juga memberitahu kita bahwa Allah cukup berkuasa untuk mencipta, dan bahwa Allah harus diakui sebagai sang pencipta. Kejadian pasal 1 ayat 1 juga menyentuh beberapa hal yang lebih berfokus pada penciptaan. Ayat ini memberitahu kita bahwa ada suatu peristiwa penciptaan, bahwa ciptaan itu tidak bergantung pada dirinya sendiri atau self-sufficient.
bahwa langit adalah suatu dimensi dari ciptaan, dan bahwa bumi adalah suatu dimensi dari ciptaan. Karena satu ayat ini menyentuh semua tema minor ini, kita dapat secara sah berfokus pada topik mana saja yang disebutkan tadi. Kebanyakan nas Perjanjian Lama membicarakan begitu banyak topik, sehingga dapat memiliki koneksi yang tidak terbilang banyaknya dengan banyak pertanyaan yang menarik yang kita ajukan kepadanya. Selama kita cermat membedakan antara tema-tema pokok yang menonjol dan tema-tema minor dari topik-topik yang tidak relevan, maka cukup tepat bila kita menggunakan analisis tematik untuk memahami instruksi Perjanjian Lama yang berotoritas dan mendetail. Cara lain untuk melihat legitimasi dari analisis tematik adalah dengan mengingat bahwa para penulis Alkitab yang diinspirasikan itu sendiri mendekati Perjanjian Lama dengan cara ini. Ketika kita melihat contoh-contoh mereka, akan segera tampak bahwa mereka sering mengarahkan perhatian kepada aspek-aspek nas Perjanjian Lama yang relatif minor. Karena aspek-aspek itu sesuai dengan minat-minat mereka. Simak contoh yang mencolok dari Ibrani pasal 11 ayat 32-34 berikut. Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat, mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Siapapun yang mengenal kisah Yefta dan Simson dalam kitab Hakim-Hakim, mengetahui bahwa kitab Hakim-Hakim tidak menampilkan kedua tokoh itu secara positif. Tema-tema yang paling utama dalam kitab Hakim-Hakim hampir secara eksklusif berisi kegagalan-kegagalan pribadi dan moral dari para pemimpin Israel selama periode sejarah tersebut, termasuk kegagalan dari Yefta dan Simson. Bahkan kita akan melihat dalam pelajaran berikutnya, kegagalan-kegagalan itu ditekankan untuk membuktikan bahwa para hakim tidak mampu memimpin umat Allah. Namun demikian, sebagai tema-tema yang relatif minor, kitab Hakim-Hakim memang menyebutkan bahwa baik Yefta maupun Simson telah mencapai beberapa kemenangan atas musuh-musuh Allah ketika mereka berpaling kepada Allah dalam iman. Itu sebabnya penulis kitab Ibrani dapat menekankan pencapaian-pencapaian positif dari kedua orang ini ketika ia mencari jawaban untuk pertanyaan pribadinya. Sekalipun ia menerapkan pendekatan tematik terhadap kitab Hakim-Hakim dengan menekankan tema-tema yang dianggapnya penting, penulis Ibrani tetap setia kepada teks Hakim-Hakim dan menundukkan dirinya kepada kanon Perjanjian Lama. Setelah kita melihat bahwa pendekatan-pendekatan tematik terhadap berita Perjanjian Lama yang berotoritas itu adalah pendekatan yang sah, kita harus mengalihkan perhatian kita kepada perhatian yang utama atau fokus dari analisis tematik. Karena tema-tema yang menarik perhatian kita sangat beragam untuk setiap orang, dari waktu ke waktu dan di tempat yang berbeda, kita tidak terlalu terkejut ketika mendapati banyaknya pendekatan-pendekatan tematik terhadap Perjanjian Lama. Pada saat yang sama, kita dapat mengidentifikasi tren-tren tertentu yang diikuti orang-orang Kristen ketika mereka mencari jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan mereka. Kita akan pertama-tama berbicara tentang fokus pada doktrin, kedua, tentang penekanan pada contoh-contoh, dan ketiga, tentang perhatian terhadap kebutuhan-kebutuhan pribadi. Mungkin cara yang paling berpengaruh dalam pendekatan terhadap Perjanjian Lama dengan analisis tematik sejauh ini adalah untuk mendukung doktrin-doktrin Kristen. Selama ribuan tahun, Perjanjian Lama telah dipandang sebagai sumber kebenaran-kebenaran teologis yang dapat disusun menjadi doktrin-doktrin oleh para teolog. Satu cara yang sangat berhasil dalam analisis tematik adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang diambil dari kategori-kategori tradisional dalam teologi sistematika. Misalnya kita mungkin bertanya, apa yang dikatakan oleh nas ini tentang karakter Allah? Apa yang dikatakannya tentang kondisi umat manusia? Apa yang dikatakannya tentang doktrin penghakiman
dan keselamatan. Perhatian-perhatian semacam ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang sah untuk ditanyakan kepada hampir setiap nas dalam Perjanjian Lama, karena semuanya itu banyak sekali dibahas di dalam kitab suci. Namun kita perlu selalu sadar bahwa hal-hal itu tidak selalu menjadi fokus utama dari nas spesifik yang sedang kita baca. Perhatian-perhatian itu seringkali berasal dari minat-minat kita sendiri yang dipicu oleh studi kita terhadap teologi tradisional. Fokus-fokus tematik semacam ini sering mengambil bentuk nas-nas pembuktian atau proof text, rujukan-rujukan singkat kepada nas-nas yang spesifik dalam Perjanjian Lama untuk membenarkan posisi doktrinal. Hampir setiap kali kita membaca buku tentang teologi sistematika, pengakuan iman, atau pernyataan doktrin yang formal, kita menjumpai sejumlah rujukan Perjanjian Lama yang disebutkan untuk mendukung posisi-posisi doktrinal. Sayangnya, terhadap doktrin-doktrin yang seharusnya didukung oleh nas-nas pembuktian itu, sesungguhnya adalah hal-hal yang tidak relevan dalam ayat-ayat yang dikutip. Ketika ayat-ayat yang dimaksudkan hampir tidak berkaitan dengan doktrin yang harus didukung, posisi doktrinal tersebut bisa tampak ceroboh atau bahkan tidak jujur. Bahkan beberapa teolog telah benar-benar keliru menafsirkan teks Perjanjian Lama dengan cara ini, sehingga para teolog lainnya telah sama sekali menolak proses nas pembuktian. Meninggalkan nas pembuktian karena adanya penyalahgunaan bukanlah cara yang bijaksana. Nas pembuktian yang sudah diakui biasanya merupakan cara-cara yang sah dan bermanfaat untuk merujuk kepada tema-tema dalam nas-nas Alkitab. Bahkan sekalipun tema-tema itu bukanlah tema-tema utama dari nas-nas itu. Bentuk umum lainnya dari analisis tematik adalah perhatian kepada contoh-contoh. Seringkali kita mempelajari Perjanjian Lama untuk menemukan tokoh-tokoh yang harus kita teladani atau kita tolak. Sebagian orang Kristen telah menyalahgunakan pendekatan terhadap Perjanjian Lama ini dengan secara keliru menafsirkan pemikiran, perkataan, dan perbuatan dari para tokoh Alkitab. Yang sering terjadi adalah orang Kristen meninggikan beberapa tokoh Perjanjian Lama sebagai contoh. Padahal tokoh-tokoh itu tidak benar-benar menjadi contoh. Namun walaupun ada penyalahgunaan ini, fokus tematik kepada contoh dapat menjadi sangat berharga. Sebagai contoh, renungkan kisah Daud dan Goliat dalam 1 Samuel pasal 17. Berkali-kali para pengkhotbah menarik perhatian kepada Daud sebagai contoh. Kita sering mendengar Daud dipuji-puji karena menolak memakai pakaian perang Saul, karena percaya pada kuasa Allah dan mengalahkan Goliat. Segala sikapnya, perkataannya, dan perilakunya dijadikan sebagai contoh mengenai bagaimana kita harus beriman kepada Allah dan menerima kemenangan dari Dia juga. Sayangnya selama beberapa dekade terakhir, beberapa penafsir telah bersikeras bahwa menganggap Daud sebagai contoh iman dalam nas ini menunjukkan kesalahpahaman kita. Memang betul bahwa tema utama kisah ini adalah bahwa Allah telah mengangkat Daud untuk menggantikan Saul sebagai Raja Israel. Namun tidak berarti bahwa ini merupakan tema satu-satunya dari nas ini. Iman Daud adalah jalan menuju kemenangan baginya. Hal itu merupakan rincian yang sangat penting dalam kisah ini karena menjelaskan salah satu alasan mengapa Allah meneguhkan Daud dan dinastinya. Jadi adalah hal yang benar jika melihat iman Daud sebagai tema minor dalam nas ini, dan juga benar jika kita mengikuti teladannya. Faktanya adalah bahwa Perjanjian Lama penuh dengan contoh-contoh yang harus diteladani atau ditolak. Dan mencari contoh-contoh ini adalah cara yang sah untuk menemukan pengajaran Perjanjian Lama yang berotoritas dan mendetail. Yang ketiga, cukup sah bagi orang Kristen untuk menggunakan analisis tematik Perjanjian Lama untuk memperoleh pedoman untuk hal-hal lainnya yang lebih bersifat pribadi. Seperti misalnya jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari pergumulan-pergumulan dan kebutuhan-kebutuhan pribadi kita. Kita semua telah mendengar khotbah-khotbah dari Perjanjian Lama mengenai topik-topik semacam ini.
bagaimana menjadi ayah atau ibu yang baik, bagaimana kita dapat sukses dalam pekerjaan, bagaimana beribadah kepada Allah, bagaimana menangani pergumulan pribadi dan emosi. Nas-nas Perjanjian Lama sering dipahami secara tepat melalui analisis tematik sebagai suatu cara untuk membahas perhatian-perhatian praktis semacam ini. Para pelayan firman sering menganalisis kegagalan Daud sebagai seorang ayah. Mereka menarik prinsip-prinsip dari pengalaman Yakub bekerja selama 14 tahun demi mendapatkan istrinya. Para pendeta mengambil kisah Melkisedek dan Abraham untuk melukiskan elemen-elemen dalam ibadah Minggu pagi. Mereka memandang pergumulan emosional Elia setelah peristiwa di Gunung Karmel sebagai tanda-tanda depresi rohani. Analisis tematik adalah sesuatu yang sangat bernilai, sehingga kita tidak pernah boleh mengabaikannya. Sementara kita berusaha untuk menemukan ajaran yang mendetail dan berotoritas dari kanon Perjanjian Lama, tepatlah jika kita mengarahkan perhatian kepada setiap tema yang Allah sajikan, bahkan tema-tema yang minor sekalipun. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen.